Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Bersama saya Zulkarnain El Maduri. Tentu belum ada yang lupa dengan wajah orang yang satu ini, yaitu Jalaluddin Rahmat, seorang pendolan Syiah atau dedengkut Syiah yang banyak berkiprah di dalam mendistorsi agama Islam. Karena bagi Jalaluddin Rahmat yang awalnya adalah tokoh Muhammadiyah, kemudian menjadi tokoh Syiah paling depan dan paling banyak ngoceh melecehkan sahabat. Juga dulu mantan istrinya, yaitu Renita, yang juga banyak berperan di dalam persoalan-persoalan kesiaan, tidak pernah berhenti melontarkan kritik-kritik tajam terhadap Sunni. Dan kedua-duanya ini paling terdepanlah mengeluarkan statement-statement kasar yang tidak mencerminkan upaya kenyamanan di dalam hidup beragama. Karena orang ini tanpa kompromi, sempat menjadi seorang DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia. Lepas dari partai, yang dibicarakan adalah seorang Jalaluddin Rahmat dengan fenomenanya yang banyak membawa pemikiran kontroversi di kalangan Sunni tentunya. Keberaniannya mendustakan hadis Rasulullah, termasuk keberaniannya mengkritisi Imam Bukhari, keberaniannya mencederai yaitu Ibnu Hajar Asqalani, dan keberaniannya menghina Nabi dan kemudian mencederai Nabi, dan keberaniannya di dalam melemahkan berpikir Islam. Ini dia orangnya, Jalaluddin Rahmat. Tapi orang ini sudah meninggal lama, sudah mendiangnya. Jadi sebagai mendiang, memang dakwah-dakwahnya tidak dilupakan. Ketika tersebar di tengah-tengah masyarakat akan menjadi yaitu bahan gunjingan selamanya, karena videonya masih tetap saja ada, kecuali seluruh videonya itu dihilangkan dari seluruh YouTube, mungkin baru bisa tidak dikenang oleh masyarakat. Tapi selama masih mengingat videonya, maka akan menjadi pijakan menilai betapa bejatnya cara berpikir Jalaluddin Rahmat dalam permasalahan agama. Nah, mari kita dengar dulu bagaimana kritikan beliau terhadap sahabat Nabi, terhadap Imam Bukhari, termasuk Ibnu Hajar Asqalani. Dan Bukhari ini, jadi karena itu hampir bisa menggunakan kata konon. Tapi ini karena ada buktinya dalam Sahih Bukhari, Nabi itu ketika pergi ke Masjid Kuba, dia singgah dulu di rumah Ummu Milhan, Ummu Haram, ya, Ummu Haram bintu Milhan, Ummu Haram bintu Milhan. Kemudian itu tahta Ubadah ibn Shalih. Jadi dia ini istrinya Ubadah bin Shalih. Ketika suaminya tidak ada, itu Rasulullah datang ke rumah Ummu Haram. Bertamulah
Ummu Haram kemudian membandingkan Rasulullah di pangkuannya. Dan Ummu Haram atau binti Mulhan tufli ra'sa wa ja'alat tufli ra'sa. Kemudian tidak henti-hentinya ia mencari kutu Rasulullah sampai Rasulullah tertidur lelap. Itu para ulama, bapak-bapak dan saudara, kebingungan itu. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika sampai kepada hadis ini, dia mengemukakan, kan kalau ulama membahas hadis, apa pelajaran yang bisa kita peroleh dari Ibnu Hajar menyebutkan di situ pelajaran. Satu, katanya sunnah Nabi itu ialah kita boleh berkunjung ke rumah istri orang ketika suaminya tidak ada. Kedua, dan seterusnya. Boleh dibaca itu nanti kalau pulang. Dari pada bagian Ummu Haram atau binti Milhan. Itu ya perkataan Jalaluddin, mendiang Jalaluddin Rahmat ketika mengemukakan pendapatnya sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khalwat bersama Ummu Haram, seolah-olah dia ingin mengatakan khalwat. Tentu ucapan pendapat yang ngawur. Setiap perkara dalam kitab Imam Bukhari Muslim ini, Bukhari Muslim, itu perlu tinjauan perspektif hadis itu sendiri dari berbagai, yaitu dasar-dasar hukumnya, tingkat keabsahannya dan kosehannya, agar tidak melahirkan pendapat-pendapat yang ngawur seperti yang dilontarkan oleh Jalaluddin Rahmat. Pada intinya, jika dicermati dari perkataannya itu, yang pertama mengolok-olok Imam Bukhari, yang kedua ya mengolok perawi hadis yang lainnya, yang ketiga mengolok yaitu Ummu Haram, seolah benar apa yang dikatakannya. Yang keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima Ibnu Hajar Asqalani. Ini jadi melibatkan banyak orang ketika beliau mengkritisi hadis Ummu Haram itu. Saya memang ingin mengkaji tersendiri bagaimana kedudukan hadis yang sebetulnya itu, karena ini tuduhan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah rupanya sering tidur dengan sering berhalwat dengan wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya. Ini kan wah, gawat ya. Dasar-dasar argumen yang tentu saja akan menjadi bahan pergunjingan Syiah. Syiah itu bangga loh kalau ada hadis Imam Bukhari, dan selalu mengkritisi konon-konon, kata konon-konon itu yang muncul di dalam hadis sering menjadi pijakan Jalaluddin Rahmat untuk mengolok-olok Imam Bukhari. Kita tahu Imam Jalaluddin Rahmat nih termasuk Emilia Renata ya juga mantan istrinya. Wow, itu berani dulu ketika dikonfirmasi di grup Nusantara, dia tidak ngaku gitu kalau itu bukan tulisannya. Jadi bagi Syiah berbohong itu berpahala. Jadi makin tidak ngaku itu juga berpahala. Apalagi kepada Sunni dianggap musuh bebuyutannya, karena sebenarnya tidak ada toleransi bagi orang Sunni. Saya masih mendengar perkataannya Said Akil Sirat mengatakan kalau Syiah itu dibiarkan besar, itu akan menjadi bencana terhadap Islam Sunni. Ya, sekarang ini masih kecil katanya. Lah kalau kita lihat memang iya, di mana-mana Syiah yang berkuasa itu biasanya akan menggunakan tangan besi di dalam memahami
peristiwa pembunuhan di Iran tuh terhadap orang-orang Sunni itu kan terus berlangsung ya. Nah, karenanya dalam hal ini kita harus lebih hati-hati lagi dari pendapat-pendapat ngawur Syiah. Ya, pendapat-pendapat ngawur Syiah, kalaupun ada hadis yang sahih dari Bukhari, kalau memang Anda ahli agama, itu perlu dilakukan penelitian sedetil-detilnya sampai benar-benar yaitu diketahui keberadaan hadis itu. Bagaimana kualitas hadis itu yang sesungguhnya, apa sahih atau tidak. Ini dari saya Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.